Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di RSS ya, Radio Sindiran Sindirun ya. Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan ya, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada ya. Baik Anda yang ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih cerah begitu bro ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah pernyataan pengakuan dari GNPF ya. Ia mengakui bahwa demo Ahok, GNPF MUI mengaku disubsidi 100 miliar lebih ya. Kita baca dari tribunnews.com begitu ya. Iya, oke, kita baca dari wartawan Warta Kota Online juga ya. Ki Haji Bahtiar Nasir ya, selaku Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF MUI menyampaikan total dana untuk demonstrasi kasus penistaan agama Ahok Jumat 4 November 2016 mencapai 100 miliar rupiah. Bukan hanya 10 miliar, nyatanya mungkin lebih 100 miliar. Kami disubsidi lebih dari 100 miliar, ungkapnya di dalam konferensi pers di Hotel Grand Zahid Jakarta. Begitu bro ya. Dan menurutnya dana tersebut berasal dari seluruh rakyat Indonesia yang menjadi donatur untuk digunakan sebagai penyedia dapur umum dan penunjang kesehatan. Jumlah masanya ada 100.000, tapi saat ini diperkirakan akan mencapai 200.000 orang. GNPF MUI yang menjadi penggerak aksi tersebut menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ditangkap demi tegaknya supremasi hukum dan rasa keadilan dari kekecewaan terhadap pernyataannya. Ya, pengerahan daerah begitu ya. Rencana demonstrasi yang mengatasnamakan organisasi keagamaan pada Jumat 4 November ya di depan Istana Negara Jakarta dikhawatirkan Ketua DPR RI Ade Komarudin. Dia merasa unjuk rasa itu rawan dijadikan alat politik oleh kelompok tertentu untuk membuat suasana negeri ini gaduh dan rusuh. Saya takut dan khawatir ada ormas yang anggotanya diperalat oleh kelompok-kelompok tertentu dan masuk skema sebagai martir yang bertujuan membuat negara semakin tidak terkendali. Begitu kata yang akrab disapa Akom melalui keterangan tertulis di Jakarta. Dari berbagai daerah, kata dia, sudah mulai terlihat gerakan-gerakan untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di proses hukum karena diduga telah menistakan agama Islam. Situasi ini mulai mengkhawatirkan bila melihat sebaran demonstrasi masyarakat. Dan oleh karena itu akan meminta kepada seluruh tokoh untuk menghindari pernyataan yang dapat menimbulkan gesekan atau ketegangan terkait ucapan kontroversial Ahok di Kepulauan Seribu. Iya, pernyataan-pernyataan yang dapat memicu ketegangan di masyarakat harus dihindari. Sebaliknya, tokoh-tokoh politik harus memberikan pernyataan yang menciptakan kedamaian. Di samping itu, Akom meminta kepada para pemimpin bangsa untuk ikut bertanggung jawab menjaga kedamaian dan memberikan ketenangan di tengah masyarakat yang sedang marah ini. Perlu kebijaksanaan dan pemerhatian sangat serius dari para pemimpin bangsa saat ini, tandasnya. Dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M. Iriawan menegaskan tidak ada perintah tembak di tempat terhadap pendemo yang akan berunjuk rasa menolak penistaan agama pada Jumat 4 November. Di Polri tidak ada perintah untuk menembak di tempat dalam pelaksanaan pengamanan demo. Gitu kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awistiono melalui keterangan tertulis di Jakarta. Dan pernyataan M. Iriawan melalui Kabis Humas Polda Metro Jaya itu sebagai klarifikasi sejumlah pemberitaan mengenai perintah tembak di tempat bagi pendemo, begitu bro ya. Dan Nabi mengatakan anggota Polri tidak diperbolehkan membawa senjata api maupun tembak di tempat saat mengamankan unjuk rasa. Abi meminta masyarakat mencermati pemberitaan yang berkembang ingin memperkeruh suasana dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat.
Dengan memelintir pemberitaan provokasi yang membuat suasana panas agar saling berhadap-hadapan, ya. Ditegaskan lagi bahwa tidak ada instruksi tembak di tempat saat pengamanan aksi demonstrasi. Sekali lagi kami tekankan, tidak pernah kami dengar ada perintah tembak di tempat. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya Jawa Timur itu menghimbau kepada media massa meluruskan dan memberikan informasi yang sejuk kepada masyarakat. Polri menurut Alwi akan mengawal setiap aksi demonstrasi agar berjalan aman dan damai mereka, karena kegiatan unjuk rasa adalah hak setiap warga negara. Dan terkait perintah tembak di tempat, Alwi meminta masyarakat mewaspadai pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momen unjuk rasa untuk anarkis agar bahkan ingin Indonesia seperti di negara Timur Tengah. Iya. Awi menyatakan Polri bersama TNI akan berupaya maksimal mengamankan DKI Jakarta dan kota lainnya di seluruh Indonesia agar tetap aman dan damai. Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar membenarkan surat edaran bantuan penempatan anggota Brimob pada jajaran Polda yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Korps Brimob Polri Brigjen Polisi Anang Revandoko. Ya. Mantan Kapolda Banten itu menjelaskan Anang memerintahkan seluruh anggota Brimob siap siaga karena akan diperbantukan di Polda yang membutuhkan personel tambahan. Menurut Boy, Brimob yang diperbantukan ke daerah mencapai 5.000 personil termasuk dari Mabes Polri. Surat edaran juga terkait siaga 1 bagi seluruh anggota Brimob agar menunda permohonan cuti karena kebutuhan kekuatan cukup banyak namun jumlah terbatas. Jika tidak ada kepentingan mendesak, seluruh anggota Brimob yang tidak diperbolehkan meninggalkan satuan tanpa izin atasan. Wakil Komando Korps Brimob Polri Brigjen Polisi Anang Revandoko menerbitkan nota dinas nomor B/ND strip 35/10/2016 ya, Korps Brimob tertanggal 28 Oktober 2016 yang menyampaikan kepada Asisten Komandan Kepala dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas di seluruh wilayah NKRI dan perkembangan situasi di lapangan, maka dinyatakan siaga 1. Siaga 1 terhitung dari Jumat 28 Oktober malam hingga ada pencabutan status terhadap kesiagaan personel Brimob Polri. Dan Yusril bantah pimpin Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI soal penistaan agama. Begitu ya. Iya, Pak Yusril ternyata tidak mau ya menjadi pemimpin ya. Ya, pakar hukum tata negara Yusril Samandra membantah akan memimpin aksi Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI tentang penistaan agama yang kabarnya akan digelar secara besar-besaran pada 4 November 2016 mendatang. Dan menurutnya berita yang selama ini beredar mengkait-kaitkan dirinya akan jadi pemimpin aksi tersebut tidaklah benar. Saya memang pernah dihubungi melalui telepon oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Melalui beliau meminta agar saya bisa menjadi tempat bertanya atau berkonsultasi menghadapi kasus-kasus dugaan penistaan agama bagi para lawyer muda yang menangani kasus-kasus masyarakat, begitu kata Yusril. Harus dengan menggunakan cara-cara yang sah, konstitusional dan demokratis dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa berita yang menyebutkan saya akan memimpin Gerakan Nasional demikian pendukung Fatwa MUI tentang penistaan agama tidaklah benar, kata Yusril Ishak Mahendra. Begitu, Bros. Dan disebutkan juga kebutuhan dana demonstrasi 4 November bukan 10 miliar tapi lebih daripada 100 miliar rupiah. Demikian, Bro. Lumayan besar juga ya. Iya. Kiai Haji Badri Nasir selaku Ketua Umum Gerakan Nasional mengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyampaikan total dana untuk demonstrasi kasus penistaan agama mencapai 100 miliar rupiah. Bukan hanya 10 miliar, nyatanya mungkin lebih dari 100 miliar. Kami disubsidi lebih dari 100 miliar, ungkapnya dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jakarta ya.
Menurutnya dana tersebut berasal dari seluruh Indonesia, rakyat Indonesia ya, yang menjadi donatur untuk digunakan sebagai penyedia dapur umum dan penunjang kesehatan. Jumlah masanya ada 100.000, tapi saat ini diperkirakan akan mencapai 200.000 orang. GNPF MUI yang menjadi penggerak aksi tersebut menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ditangkap demi tegaknya supremasi hukum dan rasa keadilan dan kekecewaan terhadap pernyataannya. Begitu bro ya. Rencana demonstrasi yang mengatasnamakan organisasi keagamaan pada Jumat 4 November di depan Istana Negara Jakarta dikhawatirkan Ketua DPR RI Ade Komarudin. Dia merasa ada unjuk rasa itu rawan dijadikan alat untuk kelompok tertentu untuk membuat suasana negeri ini gaduh dan rusuh. Saya khawatir dan takut ya ada ormas yang anggotanya diperalat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk masuk skema sebagai martir yang bertujuan membuat negara semakin tidak terkendali, kata pria yang akrab disapa Agom melalui keterangan tertulis di Jakarta. Begitu bro. Dari berbagai daerah, kata dia, sudah mulai terlihat gerakan-gerakan untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di proses hukum karena diduga telah menistakan agama Islam. Situasi ini mulai dikhawatirkan bila mulai selebaran demonstrasi masyarakat. Oleh karena itu, Agom meminta kepada seluruh tokoh untuk menghindari pernyataan yang dapat menimbulkan gesekan atau ketegangan terkait ucapan kontroversial Ahok di Kepulauan Seribu. Dan pernyataan-pernyataan dapat memicu ketegangan di masyarakat harus dihindari. Sebaliknya, tokoh-tokoh politik harus memberikan pernyataan yang menciptakan kedamaian, kata dia. Di samping itu, aku meminta kepada para pemimpin bangsa untuk ikut bertanggung jawab terhadap menjaga kedamaian dan memberikan keterangan di tengah masyarakat yang sedang marah ini. Ya, perlu kebijakan dan keperhatian sangat serius dari para pemimpin bangsa saat ini. Begitu tegasnya ya. Oke, kita lanjutkan saja ya, baca udah komentar-komentar pada video-video terdahulu dan kita langsung pada TKP ya, mengenai video yang pada kemarin ya. Ini kita langsung loncat saja karena ya komentarnya begitu banyak sekali, maka kita langsung loncat saja ya. Iya, ini dari Mantap Kapolda Perintahkan. Ini ada kemarin berita ya mengenai bahwa Pak Kapolda sebetulnya pernah memerintahkan tiba-tiba, tetapi bukan untuk demo barangkali ya, tapi buat pengacau begitu ya, untuk pengacau bangsa ini ya. Buat siapapun yang mau mengacau bangsa ini maka bisa diperintahkan untuk di tempat-tempat ya, seperti penjahat dan sebagainya ya, termasuk daripada pengacau untuk NKRI begitu ya. Oke ya. Di sini ada Ayu Dahningrum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya penggemar RSS di manapun berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sangat setuju, biar aman, tidak ada kerusuhan begitu kata Ayu Dahningrum ya. Kemudian ada Dena Andre, setuju banget ya. Kemudian Haliana Wijaya, Ayu Dahningrum, morning sis, happy weekend. Iya. Oke ya Jan, biar aman tidak ada kerusuhan, bisa berjalan lancar pilkadanya ya. Salam dua jari, salam dua periode, jangan lupa pilih Basuki ya. Morning sis, happy weekend. Kembali sis, ayo rapatkan barisan baja, salam dua jari, salam dua periode, jangan lupa pilih Basuki yang kerjanya nyata dan terbukti ya. Ayu Dahningrum, alright sister gitu kata Liana Wijaya. Oke, ada Gareng Pitruk Semar Bagong. Iya, aku setuju baiklah daripada aku ditembak begitu kata Gareng. Kaku perutku ya gitu ya kata Yolanda ya. Ya kalau kaku dikasih balsem karo minyak tanah terus diurut karo parutan kelapa mengko dadi santen kena kanggo golet gak kanggo ngulek. Aduh, ada Yolanda juga kepada Petruk Gareng Petruk Semar Bagong, tiganya dirimu ya. Oke, ada Raina Cahya, setuju Indonesia biar bersih ya. Oke, dan Udin doang silahkan aja kalau berani, emang harus takut sama Kapolda. Lawan, bunuh semua dan ratain Jakarta kata Udin doang. Waduh, mengerikan juga ini Udin ya. Oke, ada Yolanda Lee, Udin doang jangan Kapolda, takut sama preman kali jodoh aja. FPI takut, gak usah sombong, simpan kesombonganmu di depan istrimu kata Yolanda Lee.
Gue harus katakan wow gitu ya, atau begitu ya. Kata Pleketek itu, ngomong aja lu gede, mau ratain Jakarta muka lu udah diratain sama Apartau, inget anak istrimu woi gitu, kata Liana Wijaya. Oke. Kemudian ada Wong Solo, Jos gue setuju, dia mau bikin rusuh, tembak di tempat walau bukan dengan timah panas biar nggak pada bikin onar sembarangan ya. Oke. Oke, Daliana Wijaya, Wong Solo. Kang Ahmad sibuk bikin celana dari ketel model Koteka. Dari katel model Koteka begitu ya. Anti peluru ya gitu kata Wong Solo ya. Oke, ada Liana Wijaya, anti bocor juga. Bocor-bocor kalau pipis ya. Ya semoga keboda bernyali beneran kata Wong Solo ya. Ada Gita Agustria, kira-kira berani nggak ya Pak Polisi menembak pendemo apalagi FPI begitu ya. Oke, Dalian Wijaya, Wong Solo, gue kan sudah kasih bocoran tempo hari anarkis bapat habis bis gitu kata Liana Wijaya. Gita Agustria, ntar kalau ditembak pasti ada yang bilang melanggar HAM. Aduh, susah horib di Indonesia gitu kata Gita ya. Oke, ada Unahana Klan, sip setuju banget ya. Hanya hal kecil seperti itu dibesar-besarkan, malu-maluin negara lain, Indonesia jadi bahan tertawaan begitu ya. Kalau tembakan pinggang ke bawah itu cuma peringatan, tapi kalau udah 3 kali masih nekat ya, mesti ditembak mampus gitu kata Wong Solo ya. Kedali ini aja kepada Gita Agustria, hamburger kagak berlaku buat demo anarkis ya. Aparat hukum ada alasan untuk keamanan masyarakat yang lebih luas ya. Masa orang menyerang aparat hukum mau dibiarkan ya, mati konyol dong. Kan gak ada aturan mainnya, tenang aja sis, percayalah pada aparat penegak hukum di Indonesia, pokoknya anarkis babat habis begitu kata Liana Wijaya. Oke, ada Yolanda Lee, Unuhana Klan, demo kamu bilang masyarakat kecil, coba kalau kamu di Malaysia, Singapura dan Hong Kong, dor bro, kau tampaknya demo sekarang ke karansi, kita jangan asal jeblak inti punya mulut, jangan-jangan dalangnya inti nih kata Yolanda Lee kepada Unuhana ya. Oke, ada ST Wong Solo, Jos 7 dor di tempat. Siang bos, udah makan belum? Ya kita tunggu Yasin ketampangan ya. Siang juga Daling mau makan nih seumur jengkol sambal beledek kata Wong Solo ya. Oke, ada Yalan Daling kepada Wong Solo, apa tuh sambal beledek, menu apa tuh? Ya sambal beledek adalah cabai rawit yang pedasnya cetar mendebahana gitu kata Wong Solo ya. Ih pedasnya wow, es teh jangan lupa ya kata Yalan Daling. Minum Sprite jangan darling mau nggak gitu kata Wong Solo ya. Oke, mau tapi sewot sama Pokemon channel informasi aktual channel tentang Habib, katanya gue orang luar nggak boleh komen di sini kata Yolanda Lee. Ya udah jangan di komen, biarkan lewat saja gitu kata Wong Solo kepada Yolanda Lee. Ada warna jiras hitam ya Wong Solo, gang sore mas bro. Oke, gang sore mbak nyonge telat banget hadiri gitu kata Warnuji ras hitam ya. Pian ngerti mbak? Ya nyonge kuleti update aja tapi sing keluar video lama mas. Lah pian langsung tok RSK sing paling aja langsung metu mbak. Ada warga Jakarta, Wong Solo, iya gua juga setuju bro, semoga cepat terkabul, mantap. Wong Solo buruan lah gitu ya kata Yolanda Lee. Oke, ada Wong Solo ya. Aku nyapa gue abok-abok ya, gak ketemu berita ada seminggu, gimana nyarinya? Misalnya Wong Solo bro, tembak dari pantas ke bawah, tembak dengan jitu urat besar ya, yang ada di betis langsung pengkor seumur tuh. Oke, data Ramezeh lalu ya, lo yang dengan bacotmu ini udah lebih dari onar, harus tembak di tempatnya sendiri. Oke, ada Ahmad Saiful Hidayat ya, Wong Solo demonya sih nggak bikin rusuh, buktinya tanggal 14 Oktober Jakarta aman, Sentosa nggak tahu. Oh kalau iya lo orang kampung nggak pernah lihat Moras jadi nggak tahu, sorry lupa ya. Nah yang rusuh itu sekarang yang di dunia maya, tapi di dalam nyata bungkem selera pemirsa radio Sombrak. Oke, ada Aldiman Wong Solo, emangnya takut kami melawan neraka hukum? Kami tidak takut, kami hanya takut pada Allah, orang kafir takut kelaparan kata Aldiman ya. Oke, ada Alin Wibowo 76, kita Agustria, kalau udah ada undang-undangnya keputusan pemerintah, kenapa nggak berani diperintah, nggak boleh kalau sama preman begitu ya.
Ada Ella Celia, takut pada Allah sih ya, harus ya, tapi punya hati benci, dengki dan hasut, itulah sifat yang tidak dicintai Allah. Mas Saiful Hidayat, masih hidup loh gitu kata Miss Lola ya. Masih hidup loh. Lo ngaku orang kota tapi omongan lu kampungan ya. Kamus kata wong Solo ya. Aku membangun masjid di balai kota diberi nama Masjid Fatahillah ya. Masjid ini digagas era Gubernur Jokowi, dilaksanakan karena setelah era Gubernur Ahok. Total dana adalah 18,8 miliar. Setelah dana puluhan tahun dan pelaksana Gubernur Jakarta yang muslim, balai kota tidak memiliki masjid. Dan Ahok membangun masjid Jakarta 170 miliar di Daan Mogot ya, Jakarta Barat, jangan selesai di akhir 2016. Dibangun di atas tanah 17,8 hektar dengan bangunan seluas 2 hektar ya, karena Jakarta belum memiliki masjid raya provinsi ya. Kalau Masjid Istiqlal adalah masjid negara. Setelah selama puluhan tahun dan belasan gubernur di Jakarta muslim, ibu kota itu tidak memiliki masjid agung, begitu kata wong Solo ya. Ahok umrohkan penjaga masjid atau musola marbot di makam Kuncen ya. Dan makam Kuncen ya, berdasarkan data Ahok sudah mengumrohkan 30 orang marbot dan Kuncen tahun 2014 ya. Di tahun 2015 Ahok mengumrohkan 40 orang marbot, dan di tahun ini Ahok siap umrohkan 50 orang marbot ya. Tak hanya marbot, juga Ahok juga berencanakan umrohkan 100 orang marbot untuk tahun 2017. Inikah yang dianggap lo kafir? Dia lebih islami dari yang ngaku haji hajah tapi maling merampok uang rakyat, gitu kata wong Solo kepada Al-Diman. Iya oke. Miss Lola ya, kalau berani ketemu dengan gue aja. Siapa takut Jo, mau di mana gue jabarin, gitu kata Miss Lola ya. Bacot aja dikedain, kata wong Solo kepada Al-Diman ya. Dia pikir gue gak berani bro, walau jauh gue bisa nyuruh teman gue yang di negara itu yuk di kampung Batak Bekasi ya. Misalnya gak usah diladenin dah, kau cukup nyeger aja, lihat di komennya aja dah, kelihatan yang berguna gak berguna. Yang penting kita tetap pilih yang sudah terbukti and teruji, gitu kata wong Solo kepada Miss Lola ya. Oke, ada Alan Wibowo ya. Yolandeli, udah jangan didengar, nyantai saja kali, kita adalah sama selagi kita cinta kedamaian, kata Alan Wibowo ya. Wah sudah mas, ngeladenane orang murtad kayak mereka percuma, otaknya udah dipenuhi kotoran anjing, hatinya penuh dengan kebencian ya. Iya. Tuhan pasti membela kebenaran karena kita yang hidup di dunia ini adalah makhluknya. Di hadapan Tuhan kita sama Tuhan hanya melihat amal kebaikan kita selama hidup di dunia. Oke, ada Saardian Sah wong Solo. Sip, setuju, salam 2 jari kata wong Solo. Dan ada Miss Lola, lo ngomong ame sape, gitu kata Tarmezeh. Miss Lola kepada Tarmezeh lalu ya, oke. Dan ada wong Solo, Tarmezeh ini orang mabuk air onta atau gimana ya. Miss Lola, gue malah kelewatan gak baca komen dia ya. Oke, dari Zalhari Hadiman, negara ini, negara tidak ada kasih ampun bagi mereka yang membuat kisruh dan anarkis ya. Siapa yang mengaku konstitusi negara Indonesia harus dibasmi, apalagi orang yang sudah menghina Soekarno dan Pancasila. Terima lalu, apa yang sudah kau berikan untuk bangsa ini? Macam sudah hebat saja cara bicaramu, kalau ketangkep paling bisanya nangis. Aldiman Rizal Hari, Anda yang harus dibasmi, tidak ada yang mengaku kita membela akidah agama yang dilecehkan, kafir goblok, itu katanya. Ada Yolandali kepada Alan Wibowo 76, kita cinta damai, kita nggak peduli pemimpin tuh dari suku, bangsa dan agama yang mana, selagi dia bisa bekerja untuk rakyat, dipilih oleh rakyat dan dikembalikan juga untuk rakyat. Misalnya lagi si Trimisi semalam di channel sebelah kena bodem sama gue dan banyak lagi, gitu kata Yolandali. Ya Aldiman, cukup baguskah akidah kalian ya hingga kau membela akidah agamamu sendiri sebelum membela agamamu? Akidahmu ditata dan dibagusin dulu ya, dan bagus, gitu kata Yolandali. Oke, dari Zalharari lah, di mana itu urusan kamu, jangan dibicarakan di sini ya. Semua orang sudah pada pinter tentang akidah, jadi nggak perlu menggurui orang lain ya. Urus aja dirimu, sudah benar atau belum, dasar manusia bahlul. Aldiman, kita di sini cuma cinta damai demi bangsa ini. Masalah Ahok melecehkan agama plus sudah ditangani. Cuma kata kita nunggu proses hukum, siapa yang salah, kenapa kita nggak sabar malah ribut sendiri, gitu kata Alan Wibowo ya.
Oke, dari Rizal Harari, maklum Mas Alen dia itu adalah manusia bahlul. Lo itu terlalu pinter ya menilai orang lain, tetapi terlalu goblok menilai dirimu sendiri gitu, kata Wong Solo ya. Saudaraku semua, jangan terpancing susara ya. Itu hanya kepentingan politik. Jangan sampai kita menghina orang lain, karena sama-sama kita adalah menghina Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, kata Wong Solo ya. Oke, dah Sukartismi Wong Solo nggak bakalan mas bro baja gitu kata. Oke, dah boncel kecebong ya. Eldiman, hati-hati kamu bicara ya. Yes, baca harus tahan diri dari serangan apapun gitu, kata Wong Solo kepada Sukartismi. Oke, ada Miss Lola kepada Aldiman, akidah yang mana? Masa akidah bisa ditukar dengan duit gitu ya. Alhamdulillah akidah Islam nggak bisa ditukar dengan duit, kata Tremizah lalu ya. Wong Solo ya bener gue beberapa waktu lalu pernah bilang sama Bapak Polisi Jakarta, bertanya kenapa yang demo anarkis gak ditembak di tempat, masih banyak yang dipertanyakan, dan ternyata sekarang Bapak Kapolda jawab semua pertanyaan gue, kata Miss Lola ya. Oh iya, Tremezia lalu. Oh iya, terus kenapa demo FPI kemarin mesti bayar orang supaya ikut demo dengan FPI? Apakah itu bukan menjual akidah namanya? Oke, ada Eldiman Wong Solo, siapa yang bikin owner kafir Ahok begitu ya? Iya, oke Wong Solo. Di Solo aja demo kamu ini Wong Solo atau Wong Batak gitu, kata Aldiman ya. Gue orang mana emang masalah buat lo gitu, kata Wong Solo kepada Aldiman ya. Iya, dan ada Yulandri kepada Aldiman, tukang sensus ya. Aldiman, Ahok umrohkan penjaga masjid, musola, marbot, dan makam Kuncen. Berdasarkan data, Ahok sudah umrohkan 30 orang marbot dan Kuncen tahun 2014 ya. Di tahun 2015 Ahok umrohkan 40 orang marbot, dan di tahun ini Ahok umrohkan 50 orang marbot ya. Tak hanya marbot, Ahok juga berencana umrohkan 100 orang marbot di tahun 2017. Inikah yang kau bilang kafir? Ahok membangun Masjid Jakarta 170 miliar di Daan Mogot, Jakarta Barat yang akan selesai pada akhir 2016 ya. Ini tadi sudah saya baca ya mengenai komentar daripada, oh ini ada tambahan lagi. Oke, saya baca ya dari Wong Solo ya. Di tahun 2016 dibangun di atas tanah 17,8 hektar ya, dan dengan bangunan seluas 2 hektar, karena Jakarta belum memiliki masjid raya provinsi ya. Masjid Istiqlal adalah masjid negara setelah selama puluhan tahun, dan belasan gubernur Jakarta yang muslim ibu kota ini tidak memiliki masjid agung ya. Dan masjid-masjid di setiap rusun-rusun dibangun. Masjid Al-Hijrah untuk rusun Marunda dan Jakarta Utara ya. Untuk membangun musola atau setiap RPTRA, ruang publik terbuka ramah anak ya, begitu ya. Membangun masjid-masjid di setiap rusun, misalnya Masjid Muhajirin ya di rusun Besakih, Jakarta Barat, dan memajukan Masjid Jakarta Islamic Center ya, JIC ya, Jakarta Utara sebagai etalase keilmuan keislaman dan wisata religi ya. Dan tidak hanya itu, Ahok juga selalu memberikan bantuan ke masjid-masjid, musola-musola, dan majelis-majelis taklim ya. Dan berdasarkan SK Gubernur tahun nomor 2589 tahun 2015, ada 118 musola dan masjid dan majelis taklim yang mendapat bantuan dengan kisaran bantuan 15 juta sampai dengan 75 juta rupiah ya. Oke, dan berdasarkan SK Gubernur tahun nomor 308 tahun 2016, ada 125 musola ya. Ada 120 musola, masjid dan majelis taklim yang mendapat bantuan dengan kisaran 15 sampai 100 juta rupiah, begitu bro dari gubernur ya. Oke, misalnya kepada Aldiman, kalau demo terima duit kafir bukan ya? Kalau jual fatwa demi duit kafir bukan? Alasan demo bukan karena Ahok menistakan agama, sebenarnya karena takut Ahok jadi gubernur lagi. Kalau Ahok jadi gubernur, maka keringlah lahan mereka buat kur, begitu kata Miss Lola ya. Ada Edi Siswanto ya, oke, demi Indonesia tercinta, dor begitu ya, oke ya. Oke, ada Miss Lola ya. Sorry, tadi ada suara radio masuk ya. Bro, kalau gue yang nembak sasaran kaki, yang kena kepala gitu, kata Miss Lola ya. Alah, paling inti dengar senjata bunyi malah tepar gitu, kata Wong Solo kepada Miss Lola. Peace. Gue udah biasa bro kalau dengar senjata ceritanya sombong nih. Gak ada yang manusia sombong itu, justru gak ada harga dirinya neng gitu, kata Wong Solo ya. Oke, dia ada Miss Lola ya. Yes bro, sumpah kalau gue jadi poluan Indonesia ya, gue mau barisan paling depan hadang FPI gitu, kata Miss Lola ya.
Ada Allen Wibo 78 yang misalnya iya kalau bisa bawa bensin bakar di tempat ya. Gue percaya gitu kata Bang Solo ya. Wah jangan bro, kalau bensin terfasilitas umum bisa rusak kalau senjata api, cuma yang demo yang kena gitu kata misalnya ya. Misalnya bro, Bang Solo bro, ntar lihat nggak tanggal 4 FPI udah dapat warning dari Panglima TNI sama Kapolri bro ya. Bang Solo gue kerja kali neng tuh belum tahu juga ya kata Bang Solo ya. Ada Alan Wibowo misalnya, aku pikir biar jadi ikan panggang angus, semoga nggak rampunya jadi orang, bukan bikin bangun kedamaian, bukan bangun kedamaian malah membuat kerusuhan gitu kata Alan Wibowo 76 ya. Dan misalnya kepada Alan Wibowo ya gue paham bro, coba FPI demo zaman Suharto gue jamin abis tuh FPI yang nggak teriak bunuh gantung juga habis bro, cuman long mas sampaikan aspirasi. Dikejar polisi pukul tembak, bukan cuman kaki dada sampai kepala kena. Sekarang kalau demo anarkis luka bawa ke rumah sakit langsung, zaman dulu boro-boro gitu kata Miss Lola. Oke datang Fani Adiman, dari dulu yang bikin onar si Rizik ya, Ahok nggak kenista agama, Ahok sebel preman kedok kayak Rizik munafik sejati. Ada Tommy Rani, teman Fani betul banget kalau itu benar-benar orang Islam nggak gitu caranya ya. Pakai sorban putih tapi hatinya penuh dengan kebencian, kata-katanya bikin orang naik darah begitu kata Tommy. Oke dan ada Ahmad Saiful Hidayat ya, ini sudah banyak komen ya. Iya oke. Wong Solo oke. Ahmad Saiful Hidayat, salam jari dua jari, jangan lupa pilih Basuki. Oke dan misalnya kepada Ahmad Saiful Hidayat, FPI udah jelas jual agama seharga 10 miliar, mikir sampai yang lebih menistakan FPI atau Ahok, gue pikir lo deh almarhum begitu. Orang pihak di bro Ahmad itu bentar lagi cungpung kata Miss Lola ya. Ada masalah Miss Lola, takutnya kalau Ahok menang gue si ya. Ayah ya teng bro, ingkoi gue jihad kata Miss Lola. Hemong lah gue diu lu neng. Ahok kan kalau sehari nggak fitnah adu domba dan ngibul pasti kejang-kejang ya. Oh gitu ya, berarti sama dong dengan anda ya. Oke ada Bang Solo, kasihan lo jadi orang terlalu gampang diadu domba sama wedus ya. Ada Alan Wibowo 76, Bang Solo iya begitulah kalau tukang makan nasi bungkus basi bro, jangan diladenin, males. Ada Sukartimi ya, Mas Saiful Hidayat ya, pasukan nasi bungkus gampang diadu domba ya. Maaf apapun kalian katakan, silakan kalian fitnah saya dengan pasukan nasi bungkus, demo bayaran atau apapun boleh dihina, tapi kalau agama saya kalian hina saya lawan kata Ahmad Saiful Hidayat. Oke ada Yolanda Lee Sukartismi, bunda dia buka kartu ternyata oh gatel tuh orang HPI, takut deh sama pantasan mukanya, serem kata-katanya, serem juga gitu kata Yolanda Lee. Ada misalnya kepada Ahmad ya, emang iya noh ketum FPI kagak adil bagi duit demo 10 miliar, makanya ketum 2 aliansi bilang ke media cuma dikasih 500 juta sama Rizik. Kebetulan domba encang gue bagus tanduknya gitu kata Miss Lola ya. Nggak ada orang fitnah lu, lagian kita juga nggak ingin kenal ame lo, kalau nggak suka nggak usah ikut nyinyir ame kita gitu aja kok repot gitu kata Wong Solo ya. Mana datanya kalau tahu apa tentang Jakarta, kalian cuma dapat info dari media abal-abal seperti RSS Hoa katanya ya. Ahmad Saiful Hidayat ya, RSS tidak hoak ya, karena mendapatkan informasi dari media-media terpercaya ya. Oke. Ada dari rakyat Merdeka Online, ada kompas.com, jadi tidak hoak ya. Gitu ya. Yang lah sudah terbukti pasti ngelas kata Miss Lola ya. Silakan menikmati adu domba, kami nggak terpengaruh dikit pun kata Wong Solo ya. Justru yang kayak baje itu omongan lu muter-muter kayak orang kena penyakit ayan ya, epilepsi sendiri suka fitnah lu nuduh orang lain. Gue mah nggak heran ame orang macam ente kata Wong Solo ya. Miss Lola kepada Wong Solo, ketulan Rizik bro. Miss Lola nggak kejangkit lagi, orangnya Rizik. Lola ente nggak paham banget sih, udah pasti dia adalah bela junjungannya gitu kata Yolanda Lee.
Oke, ada Sukartismi ya, Misrullah ya. Hahaha, iya Sukartismi Ahmad Saiful Hidayat, pasukan nasi bungkus tukang sensus. Oke, ada Yolanda Lili Sukartismi, saya sepeduk nih. Iya, Yolanda Lili kepada Sukartismi upahnya nasi bungkus plus teh kota ya. Maksudnya kepada Ahmad Saiful Hidayat, agama gue milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik orang-orang yang ngaku Islam ya. Ia percuma ngaku Islam tapi ucapan dan kelakuannya sama sekali nggak menunjukkan keislamannya. Dan lu ketahui orang Islam tak perlu pamer di medsos. Ya maksudnya Mas Bos capek deh dia ceramah melulu ya. Iya sekarang sih jadi ustadz barangkali ini saya Ahmad Saiful Hidayat ya. Ya kata Yolandeli Ahmad Saiful Hidayat, gue nggak ada urusan sama lu, malas gue sama lu dodol. Iya oke. Ada Sukartismi Ahmad Saiful Hidayat, aku muslim tapi anti FPI, Front Perusak Indonesia. Ini bukan soal FPI, hak kalian untuk membenci FPI, tapi ini adalah soal penghinaan Al-Quran dan yang menghina oleh orang kafir, di mana rasa kepedulian kita terhadap agama yang kita cintai, kata Ahmad. Ada Sukartismi Ahmad ya, salah paham ya masalah surat Al-Maidah 51 yang bakalan dihukum si Buniyani, lihat saja nanti hasilnya. Si Bunida mengaku yang memotong dan mengedit videonya beritanya tadi siang siaran live di Metro TV. Dan ada Ahmad Saiful kepada Ayu Landi, nggak apa-apa saya bodoh tapi saya punya sikap, saya tidak rela agama saya dihina oleh siapapun yang mengatakan Al-Quran itu bodoh. Ahmad Saiful Hidayat ya, kasihan si Rizik tidak termasuk ulama ya, benar-benar FPI Front Perusak Indonesia, kata Sukartismi. Ahmad Saiful Hidayat ya tahu juga lo bodoh, makanya gampang terprovokasi dan gampang diadu domba sama domba ya. Sukartismi biar aja mbak, orang nggak mau kalah otaknya udah buntu, kata Allen Wibowo ya. Yolanda kepada Ahmad ya, gue nggak menghina Al-Quranmu ya, jangan lo fitnah gue. Halo Bung Allen Wibowo 76, oke sip, kata Sukartismi. Oke, ada orang gunung ya, yup tembak kakinya tadi ya, biar tidak lari lalu tangkap di proses secara hukum ya. Ya tembak kakinya supaya kakak bisa lari, kita kaki Aniwati kasih ya. Ada Kusna Kamila, Khusus Rizik, Amina S, Fahri Hamzah, Fadil John, nimanya jangan dibantah, sasaran naikin dikit lah di kepala. Aduh, ada Lingga ya, orang gunung tembak muridnya biar kuat. Sebenarnya aku masih kasihan dengan mereka yang gagal paham menghidupi ajaran agama secara mendalam ya, sehingga mudah menghakimi, ikut mengadu domba, mudah terpancing emosi dan akhirnya ikut-ikutan euforia masa. Kayaknya hukuman tembak kayaknya terlalu berat juga sih, dipasangin jebakan tikus aja kali ya. Ini di atas A juga yang masih gagal paham ya, maksud Pak Ahok yang menista agama itu siapa sih? Justru dengan demonstrasi yang akhirnya malah anarkis dan menimbulkan keresahan, bahkan bisa menuju bahaya perpecahan. Iya, perpecahan bangsa ini ya, inilah yang menista agama ya. Agama itu adalah dasaran dan prasarana menjalin relasi dengan sang pencipta. Masing-masing agama punya sebutkan masing-masingnya, dan setiap agama punya ajaran dan cara masing-masing di dalam menjalankan relasi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Good I love you diterapkan dalam tindakan nyata mencintai sesama ya. Cinta pada sesama karena cinta kita pada Allah, maka merusak relasi dengan sesama. Cinta pada sesama karena cinta kita kepada Allah ya, maka merusak relasi dengan sesama sama saja merusak relasi dengan sang penciptanya. Singkatnya, demonstrasi dengan alasan hendak membela agama namun hal hasil malah menebarkan teror pada masyarakat umum adalah menistakan agamanya itu sendiri. Bukan mereka membela atau menegakkan agamanya, namun justru merusak citra agama, membawa damai menjadi citra pembawa kerusuhan. Iya, lihat saja citra ISIS, FPI, bubarkan MUI, apa mendengar nama mereka itu membawa damai, orang dengar malah sebel, yang sedang tentunya orang mereka yang masih dangkal, yang gagal memahami agama secara mendalam, lalu superpower ingin mengintimidasi, begitu katanya ya. Oke dah, haji dasar PKI. Ini cucu PKI kata Sukartismi. Ada Kianiwati kasih ya, PKI itu mah zaman engkongnya engkong, gua komunis, tapi sekarang PKI zaman penjaga konstitusi Indonesia. Sukartismi PKI itu dari mana? Dari Cina goblok, kata Aldiman ya. Ya kalau PKI bukan dari Cina dong.
Kalau di sini namanya PKC. Kalau di Indonesia dulu namanya adalah PKI. Kalau di sini namanya PKC. Aduh, yang goblok siapa sih? Oke, ada Aldiman sekali lagi, jangan Anda cium aja pantat si Ahok biar masuk surga. Anda menguluskan dia dan berpegang pada akidah saya. Skeptisme kepada Aldiman, mulutmu berbau busuk, kayaknya itu ngarep banget masuk surga. Hahaha, ngarep. Oke, ada Bonjol Kecebong. Aldiman, keterlaluan bicaramu, hati-hati kamu saja kamu ya. Bonjol Kecebong, iya saya siap. Hai Kecebong sawah. Aldiman ya siap masuk neraka maksudnya ya. Aldiman ya Kecebong dari sawah, masa dari pasar, kata Yolanda Lee. Yolanda Lee, baiknya Anda dan Yesus yang mati di tiang gantungan pakai sembak cumbang ceming, kasihan Anda bisa menolong ya. Ini sudah penghinaan ini ya. Aldiman ini nggak perlu dibaca ini orang-orang yang seperti ini itu. Iya, tidak punya etika ya di dalam berbicara ya. Ya memang betul kata Kiani Fatih, Aldiman goblok otak Anda. Ada lingga-lingga mengatakan Aldiman penistaan agama itu, kaki sama tangan lu harus dipotong atau diusir dari negara ini. Kata MUI yang goblok bikin bindungu. Aldiman, kementerian Anda mencerminkan kualitas diri Anda, kata Bramli. Maka ada Uswatun Hasanah di biar 50.000 dikasih sorban lalu baju putih plus timah panas di kaki. Murah sekali, nggak adil tuh FPI padahal 10 miliar ya, per kepala cuma 50. Ketuanya enak banget tuh. Dia mana-mana tinggal disuruh orang, rupanya di babat kok mau-maunya dibodohin sama preman Rizik. Oke, gitu dulu ya. Kita lanjut pada video yang akan datang ya. Indonesia Pusaka ya, semoga lagu ini menjadikan kita tambah mencintai tanah air ya, dan kita akan hindari namanya perpecahan untuk bangsa ya, apapun alasannya, dan NKRI harga mati. Oke bro, selamat menikmati. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan bunda.